semua bahaya datang dengan suara yang keras. Hipoglikemia datang secara diam-diam dan menjadi alami bahaya yang sedang menyerang. Hipoglikemia merupakan kondisi klinis di mana terjadi penurunan kadar glukosa darah di bawah batas normal, umumnya sekitar 70 mg per desiliter, yang sering dialami oleh pasien diabetes mellitus, terutama yang menggunakan obat insulin maupun obat diurea. Prevalensinya di Indonesia sendiri mencapai 45% pasien diabetes mellitus tipe 2 pernah mengalami hipoglikemia ringan hingga sedang, dan 6%-nya pernah mengalami hipoglikemia berat. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya hipoglikemia meliputi lanjut usia, indeks massa tubuh yang rendah, konsumsi alkohol, aktivitas yang berlebihan, pola makan yang tidak teratur, dan penggunaan obat diabetes yang tidak sesuai dengan dosis. Untuk gejalanya meliputi gemetar, lemas, pusing, berkeringat dingin, jantung berdebar, hingga kebingungan dan penurunan kesadaran. Kondisi ini bukan hanya menjadi reaksi tubuh terhadap kadar glukosa darah yang rendah, namun kondisi ini dapat menjadi kegawat daruratan yang harus ditangani secara cepat dan juga tepat. Apabila tidak ditangani dengan segera, hipoglikemia dapat berujung pada kondisi yang mengancam jiwa. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan hipoglikemia pada penderita diabetes mellitus? Menurut data dari Kemenkes tahun 2020 menyebutkan bahwasanya upaya pencegahan hipoglikemi yang pertama senantiasa mengkonsumsi makanan sehat penuh sempurna. Kemudian yang kedua adalah pantau secara rutin kadar glukosa darah, dan yang ketiga kenali tanda dan gejala hipoglikemia, dan yang terakhir senantiasa menyediakan makanan atau obat-obatan pereda gejala. Upaya mengatasi hipoglikemia pada penderita diabetes mellitus secara mandiri melalui Kemenkes tahun 2022, segera berikan vitamin glukosa atau letakkan 1-2 sendok makan gula pasir di bawah lidah. Jika tanda gejalanya mulai memburuk, segera untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Bu, Bapak buka toko dulu ya. Enggak makan dulu, Pak. Enggak, wes, ini udah jam segini tamu siang. Oh, ya, siapin dulu ya makanannya. Pak, ini nasi sama infus jangan lupa dipakai ya. Dulu makan. Buka dulu ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Sesampainya di warung, Pak Doni menginjeksikan insulin sebelum sarapan. Saat hendak sarapan, Pak Doni urung karena pembeli banyak berdatangan. Bapak. Ini mana, Pak? Yang ini ada yang 5.000, yang kotak sini 10.000. 30 menit berlalu, Pak Doni melayani para pembelinya. Hingga Pak Doni melupakan sarapan paginya. Pak Doni memutuskan memasang papan toko untuk dibuka, dan tiba-tiba Pak Doni tak sadarkan diri hingga keluarga datang dan meminta bantuan kepada tetangga untuk memanggil ambulan. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Halo, ini pemesan satu Surabaya. Saya Sulastri, ini tetangga saya dari pesan, Mbak. Oh iya benar, ini dengan comment center. Oke, Ibu, ambulan akan kami kirimkan. Sirine ambulan terdengar dari kejauhan menuju lokasi kejadian. Comment center, ambulans sudah tiba di lokasi. Mohon izin untuk melakukan penanganan. Baik, diterima. Silakan mulai penanganan. Sesampainya di lokasi kejadian, perawat ambulans 1 segera melakukan pengecekan ABCD, airway, breathing, circulation, dan disability kepada korban. Sementara itu, perawat 2 memasang IVD 50% dan NaCl 0,9%. Pasien sudah mulai bergerak sedikit. Tolong buatkan laporan ke rumah sakit ya. 10 menit lagi tiba di RS, tolong laporkan ke IGD. Baik. Pasien diabetes hipoglikemia tidak sadarkan diri. Perawat ambulan melaporkan semua tindakan yang telah dilakukan kepada perawat IGD, dan dokter dengan perawat lainnya mendiskusikan rencana perawatan yang akan diberikan kepada Pak Doni. Perawat IGD melakukan tindakan secara komprehensif dan selalu memantau kondisi Pak Doni. Kondisi Pak Doni sudah mulai membaik, dan dokter berencana akan melaporkan kepada keluarga pasien serta memberikan edukasi terkait pencegahan dan penanganan hipoglikemia. Masyarakat, khususnya keluarga pasien dengan diabetes, perlu dibekali pengetahuan dasar mengenai pencegahan dan juga penanganan dari hipoglikemia.
pasien dengan diabetes juga dianjurkan untuk mengatur pola makan secara teratur sesuai dengan jadwal, kemudian memonitor kadar gula darah secara berkala, tak lupa juga membawa makanan dan minuman manis seperti permen glukosa kemanapun mereka pergi, serta jangan berikan makanan dan minuman apabila pasien tidak sadarkan diri. Jika mengalami hal tersebut, segera hubungi line darurat untuk penanganan lebih lanjut. Kesimpulan video ini adalah edukasi merupakan kunci utama dalam mencegah kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes. Penanganan secara tepat memang dapat menyelamatkan pasien hipoglikemia dari kegawatan. Namun, pencegahan yang dimulai dari rumah dan dukungan dari pemahaman keluarga akan jauh lebih efektif untuk mencegah pasien diabetes dari kegawatan yang dialaminya.